Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita sekalian pada siang hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan kita dapat melaksanakan aktivitas rutinitas kehidupan sehari-hari, khususnya program yang ada di SMK Negeri Situbondo, yaitu program praktek kerja lapangan yang diawali dengan pemberian materi proyek pada siswa-siswi SMK Negeri Situbondo, program praktek kerja lapangan. Tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam mudah-mudahan terlimpah curahkan pada tauladan kita, uswah kehidupan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah urusan Sarana Prasarana Bapak Muhammad Khalil SPDI, yang kami hormati Ketua Jurusan Akuntansi SMK Negeri Situbondo beserta tim, dan yang kami hormati Bapak pemateri guru tamu kita, yaitu Bapak Angga Bahrianata Pradana sebagai the owner daripada CV Profit Pratama Situbondo, yang juga sebagai pemateri kita pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kegiatan pemberian proyek PKL jurusan AKL SMK Negeri Situbondo telah tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan tunggal, dan yang kedua pemberian materi proyek PKL oleh Dudi, dan yang ketiga adalah penutup, yang terakhir lain-lain. Baik, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak sekalian peserta PKL SMK Situbondo, baik yang di sekolah, di studio ataupun yang di rumah. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang dalam hal ini diwakilkan kepada Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana kepada Bapak Muhammad Khalil SPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jurusan beserta anggotanya, yang saya hormati kepada pemateri Bapak Angga. Kalau tadi dikatakan dari CV, tapi yang saya kenal adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dan yang saya hormati pula dan saya banggakan anak-anakku kelas 11 akuntansi, baik akuntansi 1 maupun akuntansi 2. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, ada salam dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf tidak bisa menemani kalian karena kebetulan Bapak Kepala Sekolah kemarin berangkat ke Surabaya karena ada tugas yang mendadak. Tadi malam ngebel saya bahwa
ia tidak bisa datang ke sekolah karena tugasnya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Namun Bapak Kepala Sekolah tetap mendukung, memberi support kepada kalian agar supaya kalian di dalam pembekalan ini betul-betul kalian memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh pemateri, dan apabila nanti ada yang tidak paham tolong ditanyakan sebelum kalian terjun di lembaga-lembaga yang ditunjuk, baik lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain. Jangan sampai kalian tidak tahu sehingga setelah terjun di masyarakat atau terjun di kantor yang telah ditunjuk kalian tidak mengerti apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Karena terus terang kalian adalah membawa nama baik SMK Negeri 2 Situbondo. Pesan saya kepada kalian, yang pertama, tolong kalian harus betul-betul didisiplin di dalam melaksanakan PKL. Yang kedua, hormati orang-orang yang ada di sekitar kalian, seperti kalian pada saat sekolah. Masuk ke ruangan jangan lupa salam. Kalau perlu, kalau harus berjabatan tangan ya berjabatan tangan, tapi dalam keadaan seperti sekarang ini biasanya tidak berjabatan tangan. Yang selanjutnya, tolong di tempat kalian PKL jangan sampai kalian melihat pekerjaannya orang lain. Kerjakan apa yang kalian diberi tugas sesuai tugas kalian. Jangan kalian sampai melihat tugas-tugas orang lain, itu tidak boleh. Itu pesan agar supaya kalian nantinya di tempat itu kalian akan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terutama kalian harus disiplin dan jangan lupa harus jujur. Jangan sampai kalian terlalu banyak alasan sehingga nanti orang-orang yang ada di sekitar kalian akan tidak disenangi oleh mereka. Bagaimana caranya kalian agar supaya nantinya karena kalian itu akan praktek, kalian harus disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga kalian akan mendapatkan ilmu dari orang-orang tersebut. Kalau sudah tidak disukai, jangankan akan mendapatkan ilmu, kalian nanti tidak akan dihiraukan oleh lingkungan yang ada di kalian itu. Jadi itu pesan saya kepada kalian agar supaya nantinya setelah selesai pelaksanaan PKL ini kalian mendapatkan ilmu yang betul-betul bisa dilaksanakan pada saat kalian nanti terjun di masyarakat. Itu. Pertama harus disiplin, yang kedua harus menghormati yang ada di sekitar kalian, yang ketiga kalian harus jujur. Jangan sampai mengambil hal-hal sekecil apapun di lingkungan itu kalau bukan haknya, kalau bukan miliknya. Karena kadang-kala di kantor-kantor itu biasanya kalian diuji kejujurannya. Hati-hati ya, hati-hati agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama-sama, terutama oleh sekolah. Kalau kalian kebetulan memang tidak masuk karena ada sesuatu hal, tolong jangan lupa izin agar supaya orang-orang yang ada di kantor itu tidak bertanya-tanya kemana, nanti larinya tanyanya ke kaprok, kaproknya juga tidak tahu. Nah ini yang jadi masalah. Jadi insya Allah kalau kalian berpegang teguh kepada apa yang saya sarankan itu, insya Allah kalian akan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan jangan lupa sholatnya jangan sampai lupa. Sebanyak apapun pekerjaan itu, kalian harus ingat waktu sholat, izin untuk sholat. Nah kadang-kadang kalian melupakan sholatnya, jangan.
Karena sholat itulah yang akan menuntun kalian menjadi orang yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena pematerinya sudah tadi menunggu kalian. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara PKL ini saya buka dengan resmi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, peserta PKL khususnya jurusan AK, baik yang di sekolah ataupun yang di rumah. Untuk selanjutnya adalah pemberian materi proyek oleh Budi, yaitu Bapak Angga sebagai owner CV Profit Pratama Situbondo. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pembawa acara. Terus terang ini adalah reuni sebetulnya ya, adik-adik ya. Karena memang saya dulu pernah bekerja sebagai guru akuntansi di SMK 2 di tahun 2010 sampai 2012. Jadi sebetulnya ini seperti saya mengajar kembali. Tapi baik, sekarang kita akan mencoba memberikan pembekalan kepada kalian semua terkait tentang project work ya, pekerjaan yang akan kalian lakukan di sebuah instansi atau studi. Sampai sekarang ini, apakah ada dari siswa kelas 11 ya? 11 AK1 dan 11 AK2 yang sudah mempunyai gambaran tentang saya harus ke dunia industri atau dunia usaha di mana? Sudah ada? Berapa orang? Ada? Sudah punya gambaran saya mau ke sana. Saya mau ke perusahaan ini, saya mau ke usaha ini. Ada yang sudah punya gambaran? Belum ada? Baik. Untuk mengawali sebuah proyek, saya akan menceritakan atau memberikan sebuah gambaran alur terkait di sebuah usaha atau industri. Di sebuah usaha atau industri, biasanya kita itu menghitung kalau enggak ya laba, rugi. Kan gitu. Terus apa motivasi seseorang untuk membuat sebuah usaha? Tentunya mereka sudah membidik kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi personal, baik personalnya ataupun secara berkelompok. Nah, akuntansi yang kalian pelajari dari gambarannya seseorang yang punya gambaran dia akan mendapatkan laba atau untung, kalian akan memproyeksikan, membuat gambaran tapi dalam bentuk angka. Paham ya? Saya ulang ya. Sebuah usaha dari seseorang yang mempunyai gambaran dia akan mendapatkan keuntungan, akuntan akan memproyeksikan sebuah keputusan lah, katakan keputusan atau sebuah gambaran yang dia harapkan atau keuntungan yang dia harapkan, tapi memproyeksikannya dalam bentuk angka atau nominal. Sebuah usaha itu bisa ditinjau dari kita membukukan seperti apa pembukuannya. Apakah kita akan lanjut, ataukah kita akan mengevaluasi, ataukah kita akan menutup sebuah usaha tersebut. Itu tergantung dari angka yang kalian buat nanti.
Tentu mungkin tidak secara keseluruhan, karena mengingat kelas 11 itu masih belum full materi akuntansinya, sehingga mungkin nanti bisa kita bagi per poin-poin saja. Saya jelaskan dulu tentang yang ini biar kalian paham. Di sebuah perusahaan itu tentu ada kategori tentang pembukuannya masing-masing, dimulai dari bukti transaksinya. Coba saya refresh dulu. Akuntansi kan punya 8 akunnya, punya 8 akun. Nomor 7 enggak ada. Saya enggak tahu kemana nomor 7 kok hilang. Nomor 7 enggak ada. Nomor akun 1. Nomor akun 1 isinya adalah nomor akun 1 gelondongannya, itu kan rekeningnya. Gelondongannya isinya akun 1 adalah tentang harta perusahaan. Harta perusahaan terbagi menjadi 2. Ada harta tetap, ada harta lancar. Harta lancar rekeningnya lagi itu ada kas kecil, ada kas besar. Kas besar ya kas itu sudah. Kalau kalian mau membagi menjadi 3, berarti di situ ada kas bank, ada kas di tangan, sama kas kecil. Tergantung kebijakan sebuah perusahaannya. Kalau mau angka 1 juta ke bawah ditangani oleh kas kecil, angka 1 juta ke atas sampai 10 juta bisa ditangani oleh kas di tangan atau cash on hand. Kalau misalkan dalam bentuk nominal di atas 10 juta mungkin bisa pakai yang namanya kas bank, bukti transfer dan segala macam. Tergantung kebijakan perusahaan. Seperti apa perusahaan meminimalisir kecurangan atau pengendalian internal kasnya. Di bawahnya lagi di situ ada perlengkapan. Ya, ada asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka jika ada. Kalau tidak ada ya sudah. Ini saya pahamkan dulu. Soalnya nanti kalian ke industri, kalian akan melihat oh ini akunnya ini akunnya ini. Saya terangkan yang ini dulu. Terus kemudian yang kedua, di situ ada harta tetap. Harta tetap perusahaan di situ ada, kita mulai. Itu dimulai dari tanah dulu, bukan dimulai dari peralatan dulu. Dimulai dari harta yang paling lama masa manfaatnya dan tidak disusutkan. Kalau kita belajarnya dari peralatan dulu, itu sebetulnya kita agak keliru. Sebetulnya dari tanah dulu. Tanah, turun lagi yang masa manfaatnya agak panjang, gedung, turun lagi yang masa manfaatnya agak panjang, mungkin kendaraan, bisa ada truk, pickup, sepeda motor dan segala macam. Turun lagi, baru di situ adalah peralatan. Jelas ya, harta ada 2. Secara umum saja, tidak saya sebutkan peralatan. Ada pertanyaan seperti ini. Kalau peralatan disusutkan itu kita pakai metode garis lurus. Ada saldo menurun. Mungkin masih belum kelas 11. Yang paling gampang adalah garis lurus. Sudah sampai di penyusunan? Sudah. Oke. Saya contohkan garis lurus saja. Peralatan 1 juta, nilai residunya NR 100.000. Berapakah beban penyusutannya? Masa manfaatnya 5 tahun. Berarti harga perolehannya 1 juta dikurangi 100.000 dibagi 5 tahun. Kemudian itu adalah beban penyusutan setahun. Sedangkan sekarang pembukuannya adalah sebulan. Berarti kita harus bagi lagi menjadi 12. Pertanyaannya simpel. Apakah semua peralatan yang dipunya oleh sebuah perusahaan mempunyai masa manfaat sama 5 tahun? Seperti lemari ya 5 tahun, staples ya 5 tahun. Beda. Berarti kita cara menghitungnya salah. Iya. Berarti kita hitungnya salah kan? Lalu seperti apa yang benar? Tadi kan kita punya peralatan 1 juta. Ada meja,
ada kursi, ada strapless yang besar, terus kemudian mungkin ada penggaris besi. Semua angka itu 1 juta. Kita susunkan berdasarkan garis lurus dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Pertanyaan saya satu, apakah meja, kursi, penggaris besi, strapless itu masa manfaatnya sama 5 tahun? Ada yang sama, ada yang enggak. Gimana ya? Beda? Beda atau sama? Beda. Kalau beda berarti cara ngitungnya salah. Karena kita anggap semuanya 5 tahun. Iya. Beda. Tadi ada yang statement beda. Aduh. Berarti bagaimana cara ngitungnya kita? Kalau kita nanti datang ke perusahaan, bagaimana cara ngitungnya? Sambil contoh, satu, kita ke laundry. Laundry punya lemari, mesin cuci, mesin pengering, apalagi setrika. Semua kan harta tetap itu. Apakah umur ekonomisnya sama 5 tahun? Terus bagaimana cara ngitung penyusunannya? Gimana? Ya, silakan. Dengan Mas siapa? Ini pakai mic ya. Ini Mas, sini Mas. Sini Mas. Bagus, kita kasih aplaus buat Mas Sam. Gimana caranya Mas? Cara ngitungnya, tentukan harganya dulu Pak. Maksudnya lemari berapa itu? Lemari harganya berapa? Ya. Terus mesin cuci harganya berapa? Mesin pengering harganya berapa? Selanjutnya diapakan? Ayo, tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Diapakan? Lebih baik salah sekarang ketimbang nanti kalian ke industri terus salah. Terus setelah itu diapakan? Dibagi 5 tahun. Lah kan sama kayak tadi ya kan? Ya Kan satu dibagi satu-satu. Dibagi satu-satu. Ada beda atau sama? Misal 1 juta ada mesin pengering, ada mesin cuci, ada lemari. Saya total 1 juta, saya bagi 5 tahun. Beda tidak seandainya 500 dibagi 5 tahun, 200 dibagi 5 tahun, 300 dibagi 5 tahun. Sama atau beda? Sama. Oke, lagi Mas. Ayo, lagi, tidak apa. Jadi harus seperti apakan? Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Oke, terima kasih Mas. Mas siapa namanya? Dedi Febrianto, terima kasih partisipasinya. Bagus sekali. Dan kalian mau mencoba, saya hargai bagus. Apresiasi yang paling banyak. Baik. Diperhatikan baik-baik untuk siswa kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 11 AK1 dan AK2. Begini. Pada saat kalian datang ke sebuah perusahaan, kalian akan membaca, melihat di situ ada harta lancar, terus di situ ada harta tetap. Harta lancar, oke lah, perlengkapan dan segala macam. Kita tinggal pakai metodenya pre-control atau pre-audit. Yang harta tetap, yang paling riskan adalah harta tetap. Jadi, kita akan mencari di SAP atau standar akuntansinya untuk mesin cuci dan mesin pengering masa manfaatnya berapa tahun. Terus kemudian lemari kita akan mencari masa manfaatnya berapa tahun. Sehingga pembaginya tidak bisa langsung 5 tahun, tidak bisa. Jadi kalian sebagai seorang akuntan harus punya data berapa jumlah aset tetap. Terus kemudian berapa masa manfaatnya di tiap-tiap aset. Pak, kalau begitu banyak Pak. Laundry aja banyak, apalagi saya kalau misalkan kerja di Indomart atau di Alfamart, apalagi di pabrik kue, tambah banyak lagi Pak. Ya memang harus seperti itu, makanya digunakanlah by system untuk mencatatnya guys secara otomatis. Dari hasil pembagiannya masing-masing, taruhlah mesin cucinya 6 tahun,
terus kemudian mesin pengeringnya 5 tahun, terus kemudian lemarinya 3 tahun. Dibagi saja, dibagi 5 tahun, dibagi 6 tahun, dibagi 3 tahun. Betul tadi, dicari harga perolehannya dulu per masing-masing, tapi pembaginya disesuaikan dengan masa manfaatnya. Terus kemudian dapatlah di tiap-tiap masing itu, kumpulkan jadi satu, itulah yang menjadi beban penyusutan untuk peralatan kantor. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung ambil di neraca satu peralatan kantor 1 juta langsung dibagi 5 tahun, nggak bisa. Di praktek nggak bisa seperti itu. Kalau teori ya, prakteknya nggak bisa. Hati-hati. Penghitungannya benar, cuman karena kita salah menyajikan secara sistem, maka kita menjadi salah. Pahami ya? Oke, lanjut. Terus saya datang lagi ke sebuah perusahaan. Sebuah usaha, setelah nomor akun 1, dia ada nomor akun 2. Nomor akun 2 terkait apa ini? 2 membahas apa? 2. Nomor akun 2 membahas apa? Membahas kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi 2 lagi. Ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Jangka pendek yang kita bisa bayar kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang lewat dari 1 tahun. Mungkinkah kita buka usaha laundry, kita ngutang ke bank? Bisa jadi. Kalau kita ngutang untuk beli mesin cuci sebesar 15 juta, dicicil selama 3 tahun, maka kalian harus menetapkan utang menjadi utang jangka panjang sebesar 15 juta. Paham ya? Kalau misalkan kita beli parfum dan segala macam ngutang, tapi 1 bulan bayar, ya sudah, berarti utangnya utang jangka pendek. Jelas ya? Saya simpelkan ke usaha yang kecil saja dulu. Terus kemudian setelah kita di akun 2, kita berangkat di akun 3. Di akun 3 ada apa ini? Modal. Modalnya sebuah perusahaan. Masih ingat rumusnya persamaan dasar akuntansi? Harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi modalnya bisa diartikan selisih antara harta dikurangi kewajiban. Itulah hartanya pemilik perusahaan. Setelah itu kita berangkat ke nomor akun 4. Nanti biar jurnalnya enak. Ini jurnalnya akunnya 1, 2, 3 atau 4. Kita berangkat ke akun 4. Akun 4 ada apa di situ? Ayo, kalau tidak paham ini nanti kalian menjurnalnya susah. Nomor akun 4 ada apa? Nomor akun 4 itu ada pendapatan. Nomor akun 4 ada pendapatan. Apa pendapatannya sebuah perusahaan? Sebuah perusahaan kalau kita contohkan laundry tadi, hasil dari kita nyuci kering, nyuci basah, nyuci sampai segala macam promonya dan segala macam, itulah pendapatannya sebuah usaha laundry. Ada nggak pendapatan lain-lain? Apa contohnya kalau di usaha laundry? Gimana? Beban listrik. Beban itu apa? Pendapatan beda loh ya. Kita belum masuk ke sana, setelah ini baru kita masuk beban. Pendapatan ada pendapatan usaha, ada pendapatan lain-lain. Kira-kira pendapatan lain-lain ini kalau di usaha laundry apa? Apa yang bisa kita catat menjadi pendapatan lain-lain? Ada? Atau limbahnya bisa kita jual nggak? Nggak bisa. Laundry nggak bisa.
Kalau tidak bisa kita catat menjadi pendapatan lain. Baik, saya contohkan yang ada pendapatan lain-lainnya. Semisal kalian nanti akan datang ke pabrik perusahaan tempe. Tahu tempe? Mereka jualan apa? Tempe. Mereka tidak jualan ampas ya? Mereka jualan apa? Pada saat mereka jualan tempe, pendapatan dari penjualan tempe kita disebut pendapatan usaha. Pada saat mereka menjual ampas, maka itu juga pendapatan, tapi pendapatan lain. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke nomor akun 5. Ini dasar yang harus kalian kuasai. Kita ke nomor akun 5. 5 ada biaya atau beban kalau di usaha jasa. Saya bahas jasa dulu. Kalau pedagang untuk proyek kita saya rasa agak susah. Jadi kita fokusnya mungkin di jasa. Ya Bu Yanu ya. Kita fokus di usaha jasa ya. Usaha jasa. Oke, nomor akun 5. Nomor akun 5 ada beban atau biaya. Gaji karyawan, beban penyusutan, apalagi beban listrik, air. Kalau telepon enggak, sekarang sudah zamannya pulsa. Iya. Mungkin beban pulsa. Yang penting jangan beban hidup, ya. Apalagi biaya yang biasanya timbul. Ada? Kalau kita pinjam sama bank, yang pasti kita akan nyauri bunga. Bisa kita masukkan beban bunga. Ada lagi, kalau kita nabung di bank dikenakan biaya administrasi, bisa kita masukkan beban administrasi. Nomor akun 1, 2, 3, 4, 5. Dasarnya sudah pas komplit. Di sebuah perusahaan jasa dia mempunyai 5. Di laporan laba rugi. Di neraca sisa 3. Nomor akun 1, 2, 3 itu disebut akun real. Yang 4 dan 5 itu disebut akun nominal. Masih ingat? Masih sudah agak lupa. Oke, saya ingatkan kembali. Berarti akun nominalnya 4 dan 5 seterusnya. Akun realnya 1, 2, 3. Di perusahaan ada 5 ini. Sudah paham? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, sekarang terkait tugas kita. Tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, akan dibentuk kelompok oleh Bapak Ibu guru. Satu kelompoknya mungkin terdiri akan 5 orang, 1 orang ketua kelompok. Dan kemungkinan yang hadir hari ini adalah menjadi ketua kelompok. Jadi harus bisa membagi pemahamannya kepada teman keempatnya. Jelas ya? Datang ke satu perusahaan untuk 5 orang bersama-sama, tapi tetap nanti pengujiannya sendiri-sendiri. Jangan khawatir karena saya yang paling banyak berperan Pak, terus kemudian teman-teman hanya nyontek-nyontek saya saja. Jangan khawatir, nilainya nanti beda karena nanti diujinya masing-masing ya. Tapi tetap kalian jangan karena memang saya pengen nilai bagus, teman saya biar di bawah saya, semua informasi saya ambil sendiri, tidak saya bagi. Jangan, nggak boleh begitu ya. Jadi harus dibagi. Datang ke sebuah perusahaan, sebuah usaha, kalau perusahaan terlalu besar ya, sebuah usaha, entah apapun bentuknya, usaha jasa, baik satu usaha yang sama, contohnya Mas yang tadi ke usaha laundry, Mas yang di sana juga ke usaha laundry, nggak apa-apa, asalkan beda pemilik, beda tempat. Beda pemilik, beda tempat. Iya. Satu pemilik beda tempat jangan.
kan satu tetap. Beda pemilik, beda tempat. Usaha home industry bagaimana Pak? Saya lebih setuju Anda datang ke usaha home industry. Karena home industry tidak akan dicatat ke dalam jurnal kesempatanmu untuk membuat laporan usahanya. Tapi tidak tahu nanti Ibu Kakom menyetujui apa enggak. Nanti konsultasi kepada guru pembimbingnya. Nah terus kemudian datang ke sana membawa transaksi. Kalau transaksinya banyak, mungkin nanti ada kebijakan di sampling untuk beberapa transaksi. Pak, saya ambil untuk jurnalnya saja, boleh? Pak, saya ingin tahu sebuah usaha ini dapat laba berapa atau rugi. Boleh, dari jurnal teruskan ke buku besar, teruskan ke neraca saldo, teruskan ke lajur laporan keuangan. Ada 3 kan, laba rugi, laporan perubahan modal, terus kemudian neraca. Neraca. Tapi kalau misalkan kalian materinya masih sampai di buku besar, Pak, saya cukup sampai buku besar, boleh. Pak, saya sampai jurnal saja, boleh. Terus bagaimana dengan nilainya Pak? Jangan khawatir, yang buku besar nilainya ada tambahan. Kalau ada yang sampai di neraca saldo juga ada tambahan lagi. Jadi sejauh mana Anda memaksa pengetahuanmu untuk dapatkan pengetahuan tentang sebuah industri dan pembukuan, di situ saya apresiasi untuk pekerjaanmu di sertifikat nanti. Jadi kalau misalkan biasa-biasa saja, ya mohon maaf kalau nilainya cuma biasa-biasa saja, wong Anda ngerjanya biasa-biasa saja. Pak, saya cukup jurnal saja Pak. Iya, ada apa-apa. Transaksinya ada berapa? Ada 35. Terus kamu buat berapa? 15 Pak. Ya, terus mau minta nilai berapa? Paksa diri untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak. Tapi ingat, sekarang masih musim pandemi, jadi mohon untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kendor untuk cuci tangan dan segala macam. Terus untuk menjaga jarak dan segala macam. Patuhi protokol kesehatan. Jangan meremehkan. Iya, kita imunnya bagus, nggak kena. Tapi begitu kita nyampe rumah, salaman sama orang tua, salaman sama anak, kakek, nenek, adik kecil, imunnya belum tentu bagus. Mereka yang kena kita sehatkan, kita yang bawa. Kasihan mereka. Jadi tolong dijaga dengan baik. Nah, setelah dapat transaksinya, nanti kita akan dibimbing oleh guru pembimbing masing-masing untuk selalu berkonsultasi ini membuat jurnalnya seperti apa. Jurnalnya pakai jurnal umum saja biar enak karena usaha jasa. Pakai jurnal umum saja. Pak, nanti pertanyaannya ujiannya apakah terkait jurnal umum? Tidak. Bisa saja nanti saya tanya, di sana punya kas berapa? Bisa saja saya tanya, di sana punya harta apa saja? Bisa saja. Jadi informasi itu sampai gali terus, sampai banyak perdalam. Seperti yang saya sebutkan tadi, nomor akun 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu dapat informasi sampai 5 akun ini, kalian bisa membuat laporan laba rugi. Karena sudah ketahuan, ya kan? Bebannya berapa, labanya berapa. Sampai sini ada pertanyaan? Terkait tugasnya, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada? Silakan. Kalian ketua kelompok ya, yang akan membawahi 4 orang. 4 orang ini nanti kalian yang bimbing, terus kemudian barter pemahaman. Setelah di barter pemahaman ke teman-temannya, diskusi. Kalau ada kendala, silakan dikonsultasikan kepada guru pembimbing. Terus kemudian jangan mengharap kepada saya sebagai tim penguji atau Bapak Ibu guru nanti pertanyaannya sesuai dengan data yang kalian sodorkan.
Misalnya terjadi jurnal, Pak, pertanyaannya jangan banyak-banyak, jurnal saja. Tidak bisa. Saya ingin tahu sejauh mana Anda mendalami ke industrinya. Sejauh mana Anda bertanya, mengeruk informasi kepada industrinya. Pak, saya menghitung laporan laba rugi tidak lewat jurnal, Pak. Saya pakai buku kas umum. Ada pengeluaran, ada penerimaan. Boleh, asalkan nanti tertata dengan rapi, ininya berapa. Biasanya kalau home industry, di situ ada tambahan satu lagi. Ada tambahan satu biaya lagi, yaitu biaya bahan. Kalau misalkan pabrik tempe atau usaha industri tempe, berarti biaya bahannya berapa. Terus kemudian ada biaya lain-lain katakanlah. Tapi sebetulnya itu biaya overhead seperti plastik, ragi, ya kan. Bahan utamanya tempe. Atau kalian datang ke home industry kerupuk, silahkan. Boleh. Cari tahu berapa yang diperoleh keuntungan dari usaha kerupuk itu. Keruk sampai habis data-datanya. Supaya kalian tahu data-datanya, tanya alur prosesnya dulu. Setelah ditanya alur prosesnya, kalian tahu di situ nanti timbul biaya. Di satu poin itu timbul biaya. Misal saya contohkan, untuk membuat sebuah tempe diperlukan tempenya itu dibersihkan dulu. Di situ kalian tanya, pembersihannya itu dicuci biasa atau pakai mesin? Kalau pakai mesin tentu timbul biaya. Itu biaya apa di situ? Catat. Terus kemudian setelah itu baru dikasih ragi, ya kan? Ada campuran apa lagi selain itu? Tidak ada, hanya dibungkus ditutup saja atau dibungkus plastik. Berarti ada biaya plastik ragi di situ. Pekerjaannya dilakukan sendiri, berdua atau bertiga? Berdua, berarti ada biaya tenaga kerja di situ. Iya. Apakah perlu dipanaskan? Enggak, berarti tidak ada biaya listrik dan segala macam. Jelas ya? Nah, tanya lagi, sehari kuat berapa? Misalkan bahan 1 kilo dapat berapa banyak bungkus? 10 bungkus katakanlah. Berapa jual perharinya? Berarti pendapatan perharinya, kas dan pendapatannya, taruhlah misalnya 10 bungkus 1000-an, berarti 10.000 ya. Berarti kita akan menjurnal setiap hari kas dan pendapatan 10.000. Kita sampling selama berapa hari? Selama 15 hari, 20 hari. Pak, dan untuk waktunya kalau 20 hari, kan kita bisa objek sudah. Jadi kita sampling 3 hari, selama 10 hari, berarti kan posisinya sama sudah. Iya kan? Rentetan biayanya juga pun sama. Berarti dia selama 10 hari, selama 15 hari dapat keuntungan sekian. Atau bahkan kita langsung 30 hari. Boleh. Sampling 3 hari, berarti selama 1 bulan ya itu sudah kegiatannya ada berubah. Biayanya ya itu. Harganya segitu, tidak berubah. Kecuali laundry. Kalau laundry harus tiap hari. Karena tiap hari beda. Yang datang naruh itu beda. Tapi kalau tempe saya rasa sama. Tiap hari mereka buat 1 kilo, 2 kilo, tidak akan mungkin berubah tiap hari. Sama dengan kerupuk juga sama. Paham ya? Nah, dari sini nanti kalian akan punya dua pengetahuan. Pertama, pengetahuan tentang membuat sebuah usaha. Yang kedua, pengetahuan tentang bagaimana cara pembukuannya. Ya? Anggap saja ulangan, biar tidak terlalu beban. Anggap saja ulangannya dalam bentuk proyek. Dikumpulkan, ditanya-tanya, selesai. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Mungkin Bapak ya. Baik, itu tadi materi yang sudah cukup simple, padat, tetapi bermakna sekali. Beliau memberikan sampel sebuah home industry kayak pabrik tempe atau tahu. Nah, mungkin dalam pembuatan proyek ini berkaitan dengan proses dari
tempe sampai produksi, sampai ke pemasaran marketing, sampai ke masalah pembukuan keuangannya. Anak-anak mungkin ada kendala, ada sesuatu yang mungkin belum dipahami. Mumpung masih ada narasumber, sebetulnya beliau ini juga sudah tidak asing ya. Beliau juga sebagai guru dulu di sini. Mungkin masih ada waktu, monggo kepada anak-anak sekaligus perwakilan untuk anak-anak teman-teman kalian yang di rumah. 1, 2, 3 penanya, monggo angkat tangan. Yang mau bertanya berkaitan dengan proses, ya, silahkan maju ke depan. Tidak apa-apa di sini. Sebutkan nama dari AK berapa dan pertanyaannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya dari AKL 2. Mau tanya Pak, itu dari perusahaan atau gimana? Dari mana itu? Tempat duduk. Tempat dudinya apakah perusahaan atau industri atau seperti apa Pak Angga? Mungkin sebelum dijawab ada lagi yang lain untuk lebih menghemat waktu. Gak apa-apa Pak, kita tanya jawab sambil menunggu hujan sampai reda, gak apa-apa. Ayo, Ini monggo sampai jelas, sampai clear. sampai hujan berhenti ini ya. Monggo anak-anak, terutama yang di sekolah. Tadi teman kamu Badriah bertanya tentang tempat dudinya itu apakah harus perusahaan atau home industry, ya. Nah, ini satu pertanyaan yang bagus sekali untuk yang lain tentunya. Mungkin dari Putra ada yang mewakili, tadi itu dari Putri ya, dari cowoknya yang mau bertanya terkait dengan proyek yang harus kalian hasilkan, proyek yang harus kalian laksanakan nantinya secara daring dan dinilai terakhir oleh Pak Angga nantinya. Daripada bingung nanti, lebih baik bertanya sekarang. Ya, ada? Oke, monggo sambil yang lain sambil menunggu pertanyaan, Pak Angga bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Monggo Pak Angga. Baik, tadi yang tanya siapa namanya? Badriah ya? Siti Nurbaya. Ya, terima kasih. Gini, saya harapkan bukan yang saya pandang itu bukan perusahaannya, yang saya pandang bukan usahanya. Yang saya pandang adalah bagaimana kalian ini mendapat pemahaman tentang sebuah usaha dan akuntansi. Artinya, saya tidak menuntut kalian ke sebuah perusahaan. Kalaupun di rumah ada home industry yang memang benar nyata-nyata dia berproduksi setiap hari, monggo dia didatangi. Tapi kalau kita ke sebuah perusahaan, mereka tutup, tidak open, artinya dia tidak mau bicara tentang bagaimana pelaksanaan kegiatannya, mereka tidak mau berbicara tentang seperti apa transaksinya, atau tidak membuka bagaimana keuntungannya, percuma. Kalian tidak akan dapat apa-apa. Berbeda walaupun kecil, kita mulai dari yang kecil, tapi dia open. Saya beli bahannya sekian, ini seperti ini kan, prosesnya ke sini, ada biaya ini, sampai kan nanti bisa ngitung. Ya, yang saya pentingkan di situ. Kalian bisa menghitung, terutama sebuah perusahaan atau sebuah usaha, yang mana usaha itu yang selama ini belum pernah ada pembukuannya. Jadi seolah-olah kalian memang betul-betul memberikan dampak seperti ini loh Bu, cara pembukuannya. Kalau mereka tidak paham jurnal, berarti kita upayakan untuk membuat laporan atau penghitungan yang berbeda. Tetap secara sistematika akuntansi. Sehingga dia tahu, oh berarti saya keuntungan bersihnya ya ini gitu. Jadi selama ini mereka ngambang.
Iya, untung berapa Bu? Iya gitu sudah, nggak tahu berapa ya, pokoknya saya untung gitu. Tetapi kita nggak tahu pasti, nggak bisa memproyeksikan berapa keuntungannya. Nah, tugas kita datang ke sana untuk membukukan transaksinya, biaya-biayanya, sehingga proyeksi laba pastinya berapa. Terus kita bukukan ke dalam sebuah laporan. Halaman pertama ya cover, halaman kedua ya pendahuluan, halaman ketiga keempat mungkin isi, tergantung dari materinya yang kalian ambil. Terus terakhir ya penutup sudah. Disodorkan dalam satu kelompok, masing-masing kelompok pegang, tapi laporannya sama. Tapi pertanyaan dari saya pasti beda. Jangan khawatir, nanti ketahuan mana yang belajarnya lebih, mana yang kurang. Nanti ketahuan. Dan saya harapkan kalian semua dalam satu kelompok punya antusiasme belajar yang sangat baik. Ada lagi dari sini? Jadi kesimpulannya tidak mesti perusahaan Pak ya. Jadi tidak mesti harus perusahaan, yang penting proses usaha dan akuntansinya. Nah itu yang harus ada, karena jurusannya kalian adalah akuntansi. Nah itu yang penting. Ya mungkin ada lagi yang lain? Karena itu nanti menjadi proyek kalian ketika kalian harus melakukan suatu analisa, suatu pengamatan terhadap studi, apapun studinya. Ya, monggo. Mungkin ada lagi yang lain? Sebetulnya di Situmorang cukup banyak Pak Angga, home industry itu banyak. Di rumah saya ada pabrik tahu. Nah, kalau mau, ayo datang ke rumahnya Pak Hum. Sekaligus biar makan tahu. Nah, bayar kalau terlalu banyak. Boleh Pak. Mungkin dari Bapak Ibu guru punya usaha, monggo silakan kalian datang merapat ke Bapak Ibu guru, Bu, saya mau ambil proyek di tempatnya Ibu. Tidak apa-apa. Atau ke saya, ya Bu Emil punya usaha laundry, bisa sekaligus bawa baju kotor dah di situ. Ya itu bisa. Saya punya toko Latansa Butik. Nah bisa dilihat. Mau lihat sekalian belanja busananya, tidak apa-apa. Harga miring, tidak promosi ya. Logo, ayo yang lain. Yang mau bertanya, mumpung narasumber Bapak guru tamu kita ada di sini. Sehingga nanti ketika kalian melakukan proyek itu, ketika ada kendala tidak terlalu banyak bingungnya. Ya, sudah sedikit tahu dan paham. Ya, seperti apa pembukuan yang harus dibuat oleh kalian terhadap studi yang kalian amati. Begitu ya Pak Angga ya. Monggo, ayo ada lagi yang lain sebelum ini betul-betul nanti ditutup atau diakhiri oleh Bapak guru tamu kita. Ada? Putra, masa Anda ada yang mau bertanya? Mungkin mewakili temannya yang Putra, kalau tadi Putri. Ya. Sudah paham banget? Sudah betul-betul paham ya? Tidak bingung? Siap membuat proyek ya? Khususnya proyek akuntansi ya. Oke, alhamdulillah, berarti kalau gitu sudah cukup paham dan luar biasa. Oke, monggo Pak. Sebelum ditutup, saya akan membuat satu presentasi sekali lagi di papan tulis supaya kalian lebih memahami tentang proyeknya lagi. Ya, gimana? Untuk waktu saya menyesuaikan dengan jadwal sekolah, Bu. Menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Jadi nanti Bu Yano akan memberikan jadwal kepada kalian untuk proyek tugas akhirnya itu sampai tanggal berapa. Kemudian nanti saya dan Bu Yano mungkin menguji kembali ya, atau seperti apa nanti lihat nanti kondisinya seperti apa. Untuk jadwal sampai tanggal berapa hari dan segala macam, saya ikut jadwal sekolah terkait jadwal apa namanya Pak? Ya, dan lagi kita dalam masa pandemi dan mungkin saya meminta 1 minggu jadi, dan mungkin juga monggo nanti sekolah mengatur, nanti teman-teman di kepengurusan atau di Kakom akuntansi. Dan untuk siswa
saya harapkan karena memang waktunya mungkin diberi kelonggaran, ya jangan sampai dibuat leye-leye biar nanti biar sejangan, jangan seperti itu. Untuk tugas akhirnya sepertinya kita proyeksikan akhir bulan ini itu sudah kita mendapatkan nilai. Akhir bulan ini kita sudah mendapatkan nilai, berarti kita waktunya kemungkinan hanya sekitar 2 mingguan. Sekitar itu ya, sekitar 2 mingguan. Monggo waktunya 2 minggu untuk proyek ya. Monggo dilanjut Pak Angga tadi mau memberikan materi presentase. Oke, monggo. Jadi anak-anak sambil beliau menunggu komunikasi, home industry itu lebih simpel sebetulnya, ya, lebih simpel. Kalau kalian bingung, datangi saja dah. Di sana di Pawan banyak, ada kerupuk, ada tahu, tempe pun juga ada. Kalau mau home industry, pengrajin apa namanya itu kerang atau apa itu yang dibawa tim ke Bali biasanya. Itu juga ada. Maka tinggal kalian bagaimana milah home industry yang simple. Cuma kalian hanya bisa membuat akuntansinya seperti apa dari proses yang ada. Karena berkaitan dengan pendanaan. Saya kira seperti itu ya, sangat mudah, simple sekali. Ya. Maka carilah home industry, saran Pak Guru, cari home industry yang dekat dan dapat dijangkau dari tempat tinggal kalian. Nah, itu lebih baik. Ya, lebih baik. Kalau kayak di Beringin, kayak Badian ini, di selatannya itu ada usaha home industry rias manten. Nah, tinggal datangi. Ya, bagaimana proses dari penyewaan, dari MOU, apa harus ada uang pengikat atau semacam uang apa namanya itu, uang muka. Nah, itu kan perlu dilihat. Saya kira bisa untuk seperti itu, ya. Jadi tidak susah insya Allah untuk AKM. Tidak susah karena produknya adalah bagaimana membukukan suatu pembukuan keuangan dalam bumi. Ya. Kayak Pak Angga tadi, untungnya berapa? Ya pokoknya untung. Nah, cuma tidak ada pembukuan yang jelas. Nah, yang namanya barang itu naik turun. Pak Om sedikit ini punya toko Latansa. ATK juga. Yang namanya ATK itu berbeda-beda, bervariasi. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Yang penting di situ ada proses. Untungnya berapa, modalnya berapa, pasang surutnya seperti apa. Maka sekarang ATK ini pasang surut lebih banyak surutnya daripada pasangnya. Karena semenjak ATK, semenjak lockdown, tidak ada anak yang beli ATK. Nah, ketika normal baru ada lagi. Nah, itu namanya contoh pasang surut. Nah, ini Pak Angga akan memberikan materi berikutnya berkaitan dengan proyek. Baik, untuk usahanya nanti monggo silakan yang sedapatnya mungkin. Kalau tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang jasa, khawatir nanti kalau misalkan jasa semua ada yang nggak kebagian usaha atau nggak kebagian perusahaan. Jadi monggo kalau misalkan nanti datang ke usaha dagang boleh, nanti cukup diambil poin di jurnalnya saja. Kalau misalkan ada tambahan kalian memaksa untuk membuat buku besar dan neraca saldo, ya ada tambahan porsi nilai tersendiri nanti ya. Oke, baik. Saya ulas kembali. Tadi kita kan masuk dari nomor akun 1, nomor akun 2, nomor akun 3. Nomor akun 1 di sini ada 2 adalah kewajiban. Yang ketiga ada modal. Harta terbagi lagi menjadi 2, ada harta. Terus kemudian ada harta tetap. Kewajiban ada jangka pendek, ada jangka panjang. Saya tidak meminta Anda untuk membuat akun neraca ini,
Ini hanya modal untuk mempermudah Anda membuat jurnalnya. Terus kemudian nomor akun 3 modal, nomor akun 4 saya ke sini kelihatan ya. 4 ada pendapatan, terus nomor akun 5 ada biaya atau beban. Nah, pada saat ada transaksi yang terkait tentang pengeluaran, maka nomor akunnya adalah 5 atau beban. Ingat, di jurnal umum itu ada rekapitulasinya, jadi kita harus membuat sesuai dengan alurnya. Jadi di bawah itu harus ada rekapitulasinya, supaya nanti saya bacanya itu mudah. Dipahami ya? Walaupun ada referensinya di tengah, di jurnal umumnya tetap dibuat rekapitulasi di bawahnya itu sendiri. Nah, terus kemudian sampai dari sini, pada saat kalian mencatat di sebuah usaha jasa, katakanlah usaha jasa laundry punyanya Bu Emil, ada usaha jasa Bu Emil ya. Di situ tentunya Bu Emil akan membeli bahan seperti pengharum, seperti apa lagi, deterjen. Tidak mungkin sekali sehari habis, enggak. Mesti dipakai untuk 2, 3, 4, bahkan mungkin stok untuk sampai 1 minggu. Ya, dipakai untuk stok 1 minggu. Jadi supaya untuk mempermudah berapa biaya yang timbul dari situ semua, maka untuk usaha jasa khusus laundry, maka untuk bahan seperti itu kita masukkan di harta lancar. Di sini kita masukkan di perlengkapan. Masukkan saja ke perlengkapan laundry supaya untuk mempermudah. Jadi kalau ada yang maksa membuat sampai pada jurnal penyesuaian dan segala macam, maka di situ tinggal disesuaikan saja beban perlengkapan dan perlengkapan. Bebannya adalah yang terpakai, nah sedangkan sisanya itu akan tetap menjadi perlengkapan. Tapi saya tidak memaksa kalian untuk terus ke sana, Mbak. Cukup di jurnal saja. Minimal proyeknya adalah di jurnal. Dan satu hal lagi yang menjadi poin penting, sejauh mana kalian memberikan dampak positif kepada perusahaan atau sebuah industrinya, itu menjadi poin penting bagi saya. Semakin mereka berdampak positif terhadap pembukaan kita, berarti Anda semakin banyak memberikan kontribusi terhadap pencatatan sebuah laporan keuangannya. Contoh, saya sampai jurnal saja Pak, ya dampaknya ini sampai tahu jurnal. Kalau kita sodorkan jurnal ke sebuah perusahaannya, mereka mungkin tidak paham tentang jurnal, yang ngerti kita. Mereka bacanya bingung, ya kan? Tapi kalau kita buat sampai meraca laporan laba rugi, tunjukkan laba ruginya, mereka akan baca, oh ternyata saya mendapatkan laba sekian. Dampaknya sangat banyak. Kalian memaksakan untuk mengerti atau membuat impact atau memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi, berarti nilai kalian lebih bagus lagi daripada itu. Untuk usahanya, monggo nanti bisa dicari yang dekat-dekat rumah saja, atau mungkin yang welcome, artinya mau menerima kita untuk mendapatkan informasi terkait biaya-biaya dan transaksi-transaksinya. Bisa dagang, terus bisa jasa. Ambil per poin-poinnya saja, bisa jurnal umumnya saja, boleh. Tapi kalau kalian memaksakan untuk lebih lagi, nah itu lebih bagus lagi untuk penilaiannya. Nanti terkait kendala akan dikonsultasikan kepada guru pembimbingnya yang akan membantu mendampingi kalian masing-masing. Ditunggu. Nah, kalau misalkan dari siswa tidak ada, mungkin dari bapak ibu gurunya Bu yang mendampingi dari tim akuntansinya. Barangkali ada pertanyaan, monggo seperti apa posisinya. Dipersilakan. Dari Kaprod tim mungkin ada pertanyaan, Pak Anda memberikan pertanyaan berkenan. Atau sambil berjalan proses ya. Oke, berarti pas Bu ya. Oke.
Baik, monggo Pak Angga bisa diakhiri sebelum kami tutup. Tidak ada lagi. Sudah paham betul tentang tugasnya? Ya, monggo silakan Mas. Ini baru laki-laki nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Febrianto dari AKL 1. Mau bertanya soal pembukuannya, Pak. Itu harus di print apa ditulis biasa? Baik, terima kasih. Ini sudah punya gambaran ya. Sudah punya gambaran sampai akhir. Bagus. Mas, apa namanya Pak tadi? Febri. Oke. Untuk laporannya, kemarin saya berkonsultasi dengan Ibu Kapol, Bu Yanu. Saya tidak mengharuskan Anda untuk diketik. Saya tidak mengharuskan Anda untuk diketik. Bisa pakai kertas folio terus Anda tulis tangan, pakai digaris, pakai penggaris, monggo. Lebih hemat biayanya ya. Kalau diketik bagaimana Pak? Ya monggo, asalkan tidak kesulitan untuk membuat pembagiannya, monggo, silahkan. Nah, khawatir kalian ada banyak biaya ya ditulis tangan boleh. Asalkan nanti tulis tangannya dibuat rapi, digaris-garis dulu, terus kemudian distrapesi yang rapi, terus baru diserukan untuk menjadi sebuah tugas proyek. Gitu ya. Ada lagi? Ada juga. Ini tanya yang lain. Pas sudah. Ada ya? Yakin sudah? Sudah punya gambaran semua ke perusahaannya? Ya, oke, terima kasih banyak. Kita akhiri dan mungkin kita akan ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan peserta PKL khususnya jurusan akuntansi 1 dan 2 SMK Indonesia Pondok, baik yang di sekolah ataupun yang di rumah. Alhamdulillah acara pemberian atau penyampaian materi proyek oleh Dudi sudah disampaikan, tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini betul-betul bermanfaat dan jadi ilmu yang bermanfaat, dan intinya kalian bisa membuat sebuah proyek yang bisa dinilai nantinya. Baik, anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya adalah penutup. Dan sebelum acara ini ditutup, saya pribadi selaku moderator mulai dari awal hingga akhir, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang tiada batasnya. Dan marilah kita tutup acara pemberian materi proyek ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang berkenan.